yang dikedepankan oleh Gus Nur dan Bambang Tri menegakkan kebenaran. Kok tahu-tahu nggak kelar-kelar dikriminalisasi? Ulama kita, pejuang kita, mujahid kita jadi pesakitan, saudara. Indonesia dirongrong terus dengan musibah, malapetaka, bencana. Kenapa? Rintihan orang-orang menegakkan ayat-ayat konstitusi, menegakkan ayat-ayat suci, saudara. Mereka zalimin, mereka kriminalisasi, saudara. Dan ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Itu doang. Kalau ijazah ada kelar, saudara, nggak lama-lama nggak berbalut-balut begini, saudara. Nggak makan korban, kita nggak jadi pesakitan. Kok kita menegakkan kebenaran jadi pesakitan, saudara? Ini yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar PA 212 novel Ba Mukmin mencak-mencak di podcastnya Refli Harun. Keluar dari mulutnya tentang kriminalisasi ulama. Ya, sebenarnya kan nggak ada ulama yang dikriminalisasi, itu nggak ada. Yang ada adalah ulama, oknum ulama yang melakukan hal kriminal kemudian dicomot polisi. Ya, ulama itu banyak. Ribuan ulama di Indonesia. Hanya karena oknum 1-2 ulama yang kriminal kemudian dicomot, jangan dipukul rata. Kau pikir ulama yang kriminal itu harus dibiarkan? Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kriminal. Siapapun itu, siapapun dia. Ya, negara kita negara hukum. Kemudian ini Bang Refli Harun, saya sangat mengagumi Bang Refli Harun dulu. Ketika Bang Refli Harun ada di kubunya Pak Jokowi, sering membantu Pak Jokowi mengkonter-konter semua serangan dari pihak sebelah. Pernah juga Bang Refli Harun ya menjadi pejabat di sebuah BUMN. Tapi hari ini nggak tahu kenapa Bang Refli Harun kok berbelok arah, ya. Yang jelas itu adalah keputusan beliau. Ya, kita wajib menghormati. Itu adalah keputusan dari Refli Harun, ya harus kita hargai. Ya. Oke, mari kita lihat sama-sama novel Ba Mukmin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, pejuang muda kita, sastrawan politik luar biasa, pejuang kita, mujahid kita nih, yang mujahid, boleh pejuang, dikatakan nggak pernah lelah untuk berjuang membela kebenaran, terutama kebenaran di jalan dinullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi langkah pengacara muda kita, advokat kita Ahmad Husainuddin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dibahagiakan rumah tangganya, dan segala hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga alhamdulillah di tengah-tengah kita, senior kita, ada Profesor Dr. Egy Sujana. Begitu juga ada Dr. Refli Harun, luar biasa pejuang media kita, pakar hukum kita. Begitu juga ada Babi Aldo. Ada Aldo juga komplit pokoknya utama daripada imam besar kita Bang Ajis Januar. Begitu juga ada luar biasa nih orang tua kita nih, senior kita yang biasa dipanggil Engkong Mahmud. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa selalu mendapat ridho, ampunan dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Bang Ajis juga dari tadi Bang Egy Sujana, ini adalah merupakan yang realistis, yang harus didengar, karena semuanya berdasarkan daripada konsep konstitusi yang ada, bahkan penerapan konstitusi yang ada. Konstitusi ini harus saling sama-sama kita hargai. Kita menghargai konstitusi mereka, kita jalanin konstitusi mereka. Bahkan insya Allah dalam apa yang kita perjuangkan, insya Allah kita tidak pernah menabrak konstitusi. Dan kita tahu, dan kita paham, dan kita jalani, kita akan taat konstitusi selama konstitusi itu tidak berseberangan dengan ayat-ayat suci, saudara. Takbir. Ini menjadi pegangan kita. Silahkan Anda benar-benar mau ekspresikan, mau perjuangkan apa yang kita perjuangkan kebenaran. Tapi jangan pernah menabrak daripada konstitusi. Apalagi menabrak daripada ayat-ayat suci. Yang kita lihat apa yang dijalankan oleh Gus Nur. Begitu juga dengan Bambang Tri. Nggak ada menyimpang dari konstitusi, apalagi ayat-ayat suci. Yang dikedepankan oleh Gus Nur dan Bambang Tri menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang kita memang dituntut sebagai orang beriman. Dan kita insya Allah mudah-mudahan bersama orang menegakkan hukum. Kita mempunyai beban moral, 2 beban moral. Beban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintahnya berupa ayat-ayat suci. Begitu juga kita beban moral, betul-betul kita menjaga yaitu konstitusi yang ada. Insya Allah kita taat prosedur. Apa yang kita perjuangkan nggak menyimpang daripada ayat-ayat konstitusi. Nah, ayat-ayat konstitusi ini ada mempunyai induknya, saudara. Pancasila itu ayat-ayat konstitusi. Ayat-ayat konstitusi itu, saudara, sejalan dengan ayat-ayat suci. Di mana Pancasila, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, itu sejalan dengan apapun yang ada kita perjuangkan, termasuk Gus Nur.
Memang ada daripada ruang lingkupnya Indonesia ini dilindungi oleh ayat-ayat konstitusi, begitu juga Undang-Undang Dasar pasal 29. Apa yang kita jalanin ini, kok tahu-tahu nggak kelar-kelar dikriminalisasi? Ulama kita, pejuang kita, muda kita, bukan orang bego, saudara. Terus Mereka saja. berpendidikan, ada profesor doktor di sini, ada pakar hukum di sini. Kok kita jadi pesakitan, saudara? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan berpolitik-politik yang sehat, saudara. Jangan politik yang zalim, kriminalisasi. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul secara konstitusi kita bisa jadi mainan mereka, bisa menjadi pesakitan mereka, sudah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pembalasan yang lain, sudah. Indonesia dirongrong terus dengan musibah, malapetaka, bencana. Kenapa? Rintihan orang-orang yang menegakkan ayat-ayat konstitusi, menegakkan ayat-ayat suci, saudara. Mereka zalimin, mereka kriminalisasi, saudara. Dan ini nggak pernah ada terjadi sebelum di zaman rezim-rezim sebelumnya, saudara. Jadi betul-betul kita prihatin saat ini, saudara. Kok justru bermasalah, saudara? Itu mana? Kita mau lihat, saudara, kenyataannya, kebenarannya. Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Ijazah lagi. Itu dong. Kalau ijazah ada keluar, saudara, nggak lama-lama nggak berbalut-balut begini, saudara. Nggak makan korban, kita nggak jadi pesakitan. Kok kita menegakkan kebenaran jadi pesakitan, saudara? Ini yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, saudara. Di mana nilai kemanusiaannya, saudara? Di mana nilai keadilannya, saudara? Di mana nilai unsur-unsur ketuhanan, saudara? Katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini udah nggak beradab, saudara. Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya tahu, paham, udah hatam. Penyelenggara negara, pimpinan-pimpinan tertinggi seharusnya sudah lolos penataran daripada kemanusiaan yang adil dan beradab, betul? Ini yang kita junjung tinggi. Keadilan itu keadilan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memang perintahkan kepada kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Adil nggak cukup, saudara, tapi kita harus faktorkan baik. Baik secara apa? Baik secara akhlak. Kalau keadilan juga nggak secara akhlak, saudara, itu akan menyakiti. Bagaimana keadilan ini kita jalankan, dan juga bagaimana kita bisa berbuat adil, berbuat baik dalam keadilan, saudara. Nah, saudara, seharusnya ini menjadi pelajaran buat kita. Sudah lama kita menjadi pesakitan. Kalau Allah berikan balasan nggak tanggung-tanggung, sudah. Institusi, saudara, ternyata institusi dipenuhi oleh oknum-oknum yang bobrok, saudara. Betul? Luar biasa. Kita nggak pernah bisa melakukan perlawanan secara frontal. Tapi Allah tunjukkan bagaimana institusi itu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, saudara. Bayangkan seorang polisinya polisi, saudara. Kok bisa seperti itu, saudara? Hati-hati, saudara. Kenapa? Karena mereka mempermainkan hamba Allah yang taat kepada konstitusi, yang taat kepada ayat-ayat suci, saudara. Hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Memang kadang-kadang di dunia ini Allah nggak perlukan, Allah belum turunkan balasan langsung kepada kita. Akan tetapi di akhirat itu sudah pasti. Hati-hati. Orang-orang terzalimin ini, saudara, nggak ada, yaitu daripada hijabnya, saudara, nggak ditutup. Mereka orang terzalimin merintih, dan ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah mereka merintih, saudara, Allah dengar, Allah akan memberikan pembalasan. Nah, ini sebagai renungan buat kita. Kenapa musibah, malapetaka, bencana silih berganti, yaitu menimpa negara kita. Nggak selesai-selesai kriminalisasi sama ulama. Saudara, musibah itu pasti, musibah itu umum. Ada musibah sebabnya manusia yang berbuat secara langsung, ada juga musibah disebabkan manusia berbuat secara tidak langsung. Ini renungan buat kita, ini akhir tahun muhasabah buat kita. Sayyidina Umar katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di yaumul qiyamah nanti. Nah, kita renungin diri kita, introspeksi diri kita, sudah. Di akhir tahun, saudara, kapan lagi kesempatan momentum akhir tahun? Musibah di depan kita itu adalah introspeksi buat diri kita, peringatan buat diri kita. Allah berfirman, "Dhaharu fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydinas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah manusia itu sendiri. Boleh kita lihat, saudara, manusia hakikatnya membangun, tapi ternyata merusak. Kita lihat pembangunan di mana-mana, saudara, tapi itu, saudara, hakikatnya merusak. Pembangunan di mana-mana, akhirnya lahan-lahan kosong ditutupi oleh bangunan. Akhirnya air nggak bisa menyerap ke bumi, saudara. Akhirnya banjir di mana-mana. Terjadi pembangunan gedung di mana-mana, bertingkat di mana-mana, gedung kaca di mana-mana. Ketika matahari memancarkan sinarnya, saudara, akhirnya matahari itu memantul kembali menghantam daripada lapisan ozon. Lapisan ozon rusak, terjadi global warming. Itu ulah tangan manusia sendiri. Dan banyak contohnya. Dan ada satu dari ulah manusia yang tidak secara langsung yaitu menghadirkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah Allah timpakan musibah malapetaka, bencana kepada suatu kampung, kepada suatu penduduk yang mana penduduknya telah zalim. Gara-gara mereka zalim, saudara, gara-gara mereka berbuat kebatilan, berbuat kedurjanaan, ketika Allah murka, saudara, Allah nggak timpakan orang yang berbuat zalim saja. Ini peringatan buat kita. Dan Allah berfirman, wattaqu
fitnatal ladzi la tusibanna alladzi dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Jagalah diri kamu daripada fitnah, musibah, malapetaka, bencana yang tidak saja timpakan orang-orang yang khusus zalim di antara kamu. Gara-gara mereka zalim, saudara, pejabatnya zalim, pemimpinnya zalim, penguasanya zalim, saudara. Begitu Allah murka, bukan mereka saja Allah timpakan. Semuanya rata. Ketika Allah murka, semuanya Allah nggak pilih kasih. Allah nggak pandang bulu, nggak pandang masjid atau gereja, kiai atau pendeta, anak-anak atau dewasa, pria atau wanita, habis. Lihat Cianjur, saudara. Lihat tsunami, saudara. Di Aceh bagaimana? Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa lihat sendiri. Mereka mengklaim sebagai suatu kebenaran. Mereka mengklaim bahwa segala sesuatu yang terjadi, bencana yang terjadi, karena memang banyak kriminalisasi ulama. Ulama yang mana? Tunjukkan kepada kita ulama yang mana. Kalau ditunjukkan satu persatu, pasti ada rekam jejaknya, rekam jejak kriminal yang ada di diri mereka. Mereka mengklaim bahwa dalam sebuah film mereka lah lakonnya. Bagaimana mungkin ini? Kita tahu kalian semua adalah pembenci rezim dan menginginkan tergulingnya rezim Jokowi. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kalian lakukan, tidak akan pernah berhasil, karena Allah masih bersama dengan pemerintah yang sah yang dipilih oleh rakyat. Kalian mengklaim diri sebagai seorang mujahid, mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran, mengeluarkan ayat-ayat suci, seolah kalian itu lakon, seorang yang paling-paling benar di dunia ini. Kalian nggak sadar, ada banyak sekali kekalahan-kekalahan yang kalian alami, tapi tidak membuat kalian sadar.